Oke, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan P2H di 12,5 strap 8. Nah, di sini pertama-tama kita akan mulai dari undercarriage. Kita pertama kali harus mengelilingi unit dan memastikan kondisinya apakah sudah layak dan tidak ada indikasi kerusakan di bawahnya undercarriage. Nah, kita harus mengelilingi. Kita harus mengecek satu persatu di bawah trek ini. Kalau misalkan ada yang kelainan, kita harus segera melaporkannya. Tapi kalau normal, kita akan bisa naik kembali ke engine. Oke, kita akan berpindah ke engine. Oke, sekarang kita berada di posisi belakang di engine. Nah, pertama-tama yang harus kita dapat dulu itu adalah oli hidrolik. Oli hidrolik di sini ada beberapa saringannya ya. 1, 2, 3. Nah, kalau kita mau mengecek stick oli hidroliknya berada di bawah situ. Itu dia. Oli hidroliknya. Kalau dia di posisi yang biru itu berarti oli hidroliknya sudah pas ya, bisa langsung dioperasikan. Nah, di sini dia tangkinya. Terus di sebelah sini ada namanya kontrol palet. Ada 2 ya, 1, 2. Terus di bawahnya situ lagi ada oli motor swing. Di sini ada sticknya kalau kita mengecek oli. Cukup. Terus setelah itu kita mengecek air radiator di atas sini. Kita cek. Kalau misalnya airnya sudah cukup, oke. Tidak perlu ada penambahan lagi. Terus di dalam sini ada pintu nomor 3 dari depan jalan pintu masuk. Di sini ada stick oli engine. Nah, kita bisa mengecek dan menariknya keluar begini. Cukup masih ya. Nah, di sini ada sedikit saya mau sebutkan. Ini ada filter solarnya ya. 1, 2, 3, 4. Itu semua adalah filter solar. Terus yang di bawah itu adalah kompresor AC. Kompresor AC-nya itu. Terus ini adalah dinamo pengisian ya, pengisi daya yang masuk ke baterai aki. Oke. Ini adalah pintu pertama dari depan pintu masuk. Dimana di sini terdapat stick oli PTO, stick oli PTO di sini. Masih banyak. Nah, di dalam sini ada namanya pompa solar. Pompa solarnya ada di sini. Ini dia pompa solarnya yang masuk ke dalam silinder. Terus kita lihat di atas sini lagi. Ini adalah air cleaner, tempat saringan udara masuk ke dalam engine. Begini dia bentuknya. Nah, ini dia mufflernya, tempat pembuangan asap. Terus di dalam sini ada tempat sirkulasi air radiator di bawah sini. Tapi ini kalau panas itu tidak boleh dibuka lah ya. Masalahnya kalau dibuka itu dia akan muncrat keluar karena panas. Terus di sini ada namanya grease auto loop. Nah, ini dia bentuknya grease auto loop. Tapi dia grease auto loop itu tidak sama semua begini ya. Ada yang beda-beda. Kalau yang dipakai di sini tuh modelnya seperti ini. Gini. Di sini juga ada jarum indikator presornya.
Nah, di sini kan tadi ada oli stick swingnya, oli swing 1. Terus di bawah sana oli swing 2. Cuma aku nggak ke bawah ya, karena sempit tempatnya. Nah, kalau misalnya mau di P2A itu bisa dilakukan semua. Apalagi ya yang saya mau terangkan di sini. Oh, di sini sebelah kanan ini, sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah kiri. Sebelah kiri di sini ada pompa oli hidrolik. Ini yang sebelah kiri nih. Ini dia model-modelnya semua pompa yang masuk di silinder root, arm dan boom. Itu semua yang menggerakkan ke sana. Ini dia bentuknya. Tapi kok ada apa yang ditinggal sama mekanik di sini ya? Ini kalau panas ini meledak ini. Ini nggak boleh dimasukkan di dalam sini. Aduh, mekanik juga ini. Terus kalau yang di sisi sebelah kanannya itu ada air radiator di situ ya, tempat pendingin air radiator. Terus di dalam sini saya mau jelaskan ada panel-panel dari monitor engine. Di depan sini adalah panel dari monitor semua engine ya. Jadi kita bisa monitor semua di sini. Jadi sensor-sensor yang berkaitan dengan engine bisa kita lihat di sini kalau ada yang muncul error. Terus di sini tempat kunci kontak untuk menghidupkan engine-nya. Terus di sini adalah RPM. Ini adalah gas ya, RPM sama saja. Terus ini adalah lampu kerjanya. Kalau di sini adalah lock swing. Jadi ketika kita aktifkan begini tuh swingnya itu tidak bisa muter dia. Jadi kita cuma hanya bisa menggerakkan naik turun boom. Tapi tidak bisa muter-muter. Terus di sini adalah fungsinya untuk bisa di tempat-tempat yang lembek. Misalnya kalau kita bekerja di area soil, jadi bisa melakukan jack di sini menggunakan ini. Jadi tenaganya itu fokus di boom. Nah, kalau yang ini adalah shockless boom. Shockless boom ini biasanya digunakan untuk saat-saat kalau misalnya material keras. Jadi hentakan dari alat itu tidak ada ya, tidak terlalu kencang. Jadi bawaan unit itu jadi halus, itu dia. Terus di sini ada monitor AC. Kalau kita mau menghidupkan AC-nya, kita tinggal tekan tombol on. Di sini on, tapi gambarnya sudah hilang. Terus ini untuk mengatur kipas. Kalau kita mau menaikkan kipasnya bisa diatur di sini. Terus kalau kita mau menghidupkan temperaturnya bisa menggunakan ini ke bawah, ke atas. Ini mengurangi, kalau ini menambah. Jadi semakin kurang angkanya itu semakin dingin. Terus di sini ada oke ya, mungkin sampai di sinilah dulu ya. Teman-teman yang ingin mau melakukan P2H di alat berat ekskavator PC 12,5 bisa dilihat video-videonya tadi. Karena berhubung saya sudah dipanggil sama pengawas saya, jadi saya harus kerja lagi. Masalahnya ini habis hujan, makanya aku akan kembali kerja. Oh ya, ini handelnya ya, lupa tadi, handle untuk menggerakkan boom. Handle untuk menggerakkan arm dan swing. Ini dia yang sebelah kiri. Terus ini boom dan bucket. Itu yang boomnya, yang besar itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita jumpa lain di kesempatan waktu dan dadah.